Jadi selain itu Bu, dijelaskan kenapa perlu itu kan menyampaikan hal tersebut, yang menyebarkan siapa itu Bu. Lalu ya kan dijelaskan juga kenapa lambat sekali datang ke Tanjung Gusta. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Halo, abisinya Ketani. Messi, ketegangan terjadi di ruang Komisi 3 DPR RI yang kemarin 2 April 2026 juga dihadiri Kajari Karo yang sebelumnya memang diminta datang untuk memberikan penjelasannya mengenai dugaan narasi sesat Kajari Karo terhadap Komisi 3 DPR RI terkait penangguhan penahanan Amsal Sitepu, di mana ketika membacakan poin penjelasannya, Habib Burrohman, Ketua Komisi 3, ingin dilakukan secara transparan dengan menampilkan surat yang dibaca di layar besar ruang Komisi 3. Dan seraya nggak bisa berkutik ketika dicecar penjelasannya, Kajari Karo pun akhirnya berulang kali menyatakan siap salah pimpinan atas adanya kesalahan ketika penetapan pengalihan dan penangguhan, hingga hal tersebut memicu pertanyaan Komisi 3 lantaran Kajari kan menandatangani, emang nggak diperiksa. Gak cuma itu aja, terkait lambannya eksekusi pembebasan yang dinilai mencederai hak asasi manusia juga jadi cecaran Komisi 3 terhadap Kajari Karo, yang kemudian jadi sorotan lantaran terlihat diduga agak terbata-bata dalam penyampaian jawabannya, Besti. .19-1/FT.1/03/2026. Coba, bentar Bu, minta tolong sekretariat ditampilkan kedua surat itu berdampingan ya, yang dari pengadilan dengan yang dari kejaksaan ditampilkan sehingga rekan-rekan wartawan bisa melihat. Maksudnya kita Bu, akses keterbukaan Bu, kan ini live streaming jadi kita ngomong surat jadi orang harus lihat juga. Izin pimpinan, saya lanjutkan. Sebentar, ditayangkan dulu. Nih, menetapkan ini dari pengadilan ya, mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menangguhkan penahanan terhadap terdakwa ya, Amsal Kristi Sitepu dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta. Lalu yang dari kejaksaan coba dibuka. Ini kan penangguhan penahanan. Yang dari kejaksaan ada perihalnya. Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 kuhap baru. Nggak, tolong Bu, dijelaskan Bu. Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Kristi Sitepu tidak dapat dilaksanakan, terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan. Memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan Kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua Siap, yang pimpinan. sangat berbeda. Oke, Siap lanjut, pimpinan. lanjut. Siap salah pimpinan. Bu, jadi selain itu Bu, dijelaskan kenapa perlu itu kan menyampaikan hal tersebut, yang menyebarkan siapa itu Bu. Lalu ya kan dijelaskan juga kenapa lambat sekali datang ke Tanjung Gusta. Padahal kan kita tahu Bu, soal kemerdekaan itu kan hal yang prinsip. Kalau menurut Pak Hinca jangankan 1 jam, 5 menit aja kalau orang harusnya haknya dikeluarkan di tangguhan penahanannya, kita harus laksanakan. Nah, minta tolong itu Bu, dijelaskan aja Bu, apa hambatannya sehingga telah datang ke Tanjung Gusta gitu Bu.
Mohon izin pimpinan itu terkait dengan jarak pimpinan karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari izin dari Karut menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan. Oke. Gak cuma dibuat gak berkutik oleh Komisi 3, Kejari Karo pun kembali terlihat diam ketika Dr. Beni Kaharman merasa permintaan maaf yang disampaikan pihak Kejari Karo atas salah pengetikan tersebut menurut Beni sangat memprihatinkan hingga diduga menyebut apa yang dilakukan jaksa itu sebagai cerminan perilaku kejaksaan seluruhnya. Ia pun juga mengingatkan dengan tegas kalau kasus Amsal Sitepu yang menurutnya bukan kesalahan administratif ini menampar Jaksa Agung dan Kejati Karo yang menurutnya harus bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya tersebut. Tak hanya sampai situ aja, Besti. Kritikan tajam juga kembali menerpa jaksa ketika Beni Kaharman prihatin dengan apa yang menjadi jawaban jaksa terkait jarak tempuh hingga akhirnya lamban untuk menandatangani berkas. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan kebebasan seseorang, Beni yang terlihat kecewa ini pun jadi menilai kalau apa yang dilakukan jaksa dalam kasus Amsal Sitepu merupakan gambaran kecil dari sekian banyak jaksa di lingkungan jaksa, Besti. Apa yang dijelaskan tadi di sini itu bukan semata-mata kesalahan administratif. Itu bukan kesalahan administratif, tetapi inilah cerminan perilaku kejaksaan. Apa yang dialami oleh apa yang ditimpa dan kasus yang menimpa saudara Amsal Sitepu ini bagi kami adalah cermin institusi kejaksaan secara keseluruhan. Tadi disampaikan oleh Pak Kajati, ini menampar Jaksa Agung, menampar saudara sebagai Kajati Sumut. Makanya saya senang juga saudara datang untuk memberikan penjelasan. Andalah yang memberikan pertanggungjawaban terhadap perilaku anak buah seperti ini. Seharusnya kan begitu. Bukan anak buah. Masa dengan gampang saja mengatakan, oh itu mohon maaf, itu kesalahan. Ini menyangkut hak dan kebebasan asasi. Coba bayangkan Pak Ketua. Dengan gampang, oh mohon maaf itu kesalahan. Ini cerminan perilaku kejaksaan. Dan soal yang 9 jam tadi baru dilepas Pak Kajati, cukup angkat telepon, lepas ini sudah ada penetapan pengadilan. Apa susahnya? Apa harus menunggu sampai 10 jam begitu? Saya rasa ini soal tata kelola Pak. Ini tadi saya betul-betul prihatin. Pekerjaan yang harus diselesaikan 1 menit, jangan bikin 10 jam. Ini budaya kerja. Coba bayangkan nasib orang, Pak. Kasus Amsal Sitepu yang begitu menjadi sorotan terkait jaksa yang mendakwakannya penggelembungan dana sebelumnya juga sempat mencuri perhatian Mahfud MD. Ia sampai turun gunung buat kasih komentar. Pak Mahfud bilang kejaksaan dalam kasus ini benar-benar ceroboh dan kelihatan banget nggak menguasai case-nya. Beliau ngerasa ada yang nggak beres sejak awal. Apalagi pas lihat kepala kejaksaannya jawab pertanyaan dengan gelagapan. Kejaksaan tuh ceroboh. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak menguasai, tidak mengikuti kasus itu sejak awal, sehingga jawabnya gelagapan gitu. Itu sesuatu yang gimana ya, kasus yang sebenarnya dimulai dari perdata. Perdata harus ini. Iya, tidak ada penipuan. Iya. Kok tiba-tiba menjadi korupsi dan pasal yang digunakan juga salah, iya kan? Dikenakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. 1, itu tidak ada melawan hukumnya. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu adalah pejabat publik yang punya kewenangan untuk melaksanakan tugas publik. Dan si Tepu ini siapa? Bukan pejabat publik kok jadi tersangka gitu loh dalam kasus korupsi. Itu ceroboh semua, mulai dari intelijennya, kemudian direktur tindak pidana korupsinya, kepala kejaksaannya. Ini ceroboh betul. Kasih intelnya segala macam. Iya, ada yang bilang begini, katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus. Karena di kejaksaan itu ada anggarannya, setiap kabupaten, kota itu ada anggaran untuk mengungkap kasus korupsi demi
untuk pemberantasan korupsi seperti diarahkan oleh Presiden. Kalau ada seperti itu, Pak? Iya, saya dengar gitu, ada anggaran dah untuk itu. Ramainya kasus Amsal Sitepu bukan hanya tersorot oleh para tokoh dan wakil rakyat. Netizen pun yang mengikuti kasusnya diduga dibuat bingung dan menduga adanya kejanggalan dalam kasus Amsal Sitepu. Hingga ada warganet yang terlihat menggebu-gebu dan menduga kalau kasus Amsal ini cuma tumbal dari terduga koruptor Karo. Aduh. Aman ya? Ini hukum di Indonesia tuh mau dibawa kemana sih? Lihat aja kasusnya Bang Amsal Kristi Sitepu. Dia ini bukan pejabat, dia ini bukan pemegang anggaran. Dia cuma vendor video profil desa di Kabupaten Karo. Nilai proyeknya 30 juta per video. Dia kerjakan, dikirim, diterima, dan menurut keterangan saksi di persidangan hasilnya memuaskan. Tapi kenapa dia jadi pelaku tunggal markup anggaran desa? Kok bisa? Kok bisa? Udah gitu dituntut 2 tahun penjara, denda 50 juta, dan gantinya 202 juta. Kok bisa? Hah? Gue baru tahu vendor bisa markup anggaran desa. Hah? Harusnya yang bisa itu kan kepala desanya atau pejabat desanya. Ini kepala desanya cuma jadi saksi di persidangan. Gua tanya, coba jelaskan ke masyarakat, mau dibawa kemana ini hukum di Indonesia? Weh, hakim-hakim, coba jelasin sama kita, mau dibawa kemana? Ini mah Bang Amsal bukan pelaku, tapi tumbal atas orang-orang yang melakukan korupsi di Kabupaten Karo. Jelasin sama masyarakat, kok bisa sih? Ini yang gue bilang, peradilan umum aja ada janggal-janggalnya, apalagi peradilan. Yap Besti, semoga transparansi antara pemerintah dan masyarakat makin dikedepankan ya, biar lebih jelas, adil dan merata. Semoga kasus Amsal Sitepu yang akhirnya dinyatakan tak bersalah ini gak terulang pada yang lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.